Bisakah ETH melampaui level Fibonacci 2.0? Halo kabar baik bagi sobat semuanya. Meta Crypto mengadakan event giveaway dengan total hadiah sebesar 2 juta rupiah untuk dibagikan kepada 20 pemenang yang beruntung, masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah. Caranya cukup subscribe dan join Telegram channel. Untuk pemenangnya akan diumumkan di Telegram setelah mencapai 1000 subscriber. Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel ini, semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video kali ini mengenai T-Merge dan analisis harga Ethereum dan berita terbaru di akhir video, tapi sebelumnya kita simak outlook cryptocurrency dulu. Hari ini 14 Agustus 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah 1,18 triliun dolar, mengalami kenaikan 0,15% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 56,30 miliar dolar, turun 14,91%. Harga Bitcoin saat ini 24.563,09 dolar, turun 0,7%, market cap 469,67 miliar dolar, volume transaksi dalam 24 jam 21,96 miliar dolar. Harga 20 besar cryptocurrency berdasarkan market cap yang mengalami kenaikan terbesar dalam 24 jam adalah Cardano yaitu 9,14%. 20 besar trending cryptocurrency yang mengalami penurunan paling besar dalam 24 jam adalah Optimism yaitu 7,27%. Ethereum Options Open Interest, metrik yang mengacu pada jumlah kontrak derivatif Ethereum yang aktif, naik ke level tertinggi baru sebesar 8 miliar dolar, menurut data terbaru. Lonjakan itu terjadi ketika pengembang Ethereum mengisyaratkan bahwa peningkatan jaringan blockchain yang paling penting, penggabungan, dapat terjadi pada 15 September. Sebelum ini, pengembang Ethereum menetapkan tanggal sementara untuk penggabungan di 19 September. Puncak baru dalam minat terbuka opsi Ethereum datang tepat setelah blockchain menyelesaikan penggabungan testnet publik ketiga dan terakhirnya. Goerli, datang hanya satu langkah dari penggabungan mainnet. Setelah menyelesaikan penggabungan testnet Goerli, biaya gas Ethereum anjlok ke titik terendah dalam lebih dari setahun. Sudah beberapa minggu yang luar biasa untuk Ethereum, dengan token aslinya naik lebih dari 60% dalam sebulan terakhir. Namun, cryptocurrency masih tetap turun lebih dari 60% dari level tertinggi sepanjang masa pada November 2021. Spekulan derivatif mengumpulkan opsi panggilan karena mereka mengharapkan ETH untuk melanjutkan tren naiknya hingga September ketika penggabungan kemungkinan besar akan terjadi. Namun, nomor berjangka dan opsi menunjukkan bahwa pedagang kripto bersiap untuk penurunan harga lain di ETH setelah penggabungan, yang digambarkan oleh analis Glassnode sebagai jenis situasi, jual berita. Tetapi salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin baru-baru ini mengatakan penggabungan yang akan datang belum diberi harga dan tidak akan, sampai setelah itu terjadi. Lalu mengapa penggabungan begitu penting? Awal pekan ini, Ethereum berhasil menyelesaikan penggabungan testnet terakhirnya yang dikenal sebagai Goerli. Ini menandai perkembangan penting terakhir untuk blockchain sebelum transisi dari Proof of Work, PoW, ke model Proof of Stake, POS, bulan depan. Transisi ini, yang merupakan peningkatan terobosan untuk Ethereum, diatur untuk memangkas penggunaan energi dan emisi karbon blockchain hingga 99%. Ini juga akan membuat Ethereum tidak lagi bergantung pada penambang dan sebaliknya memungkinkan pengguna individu untuk mempertaruhkan token asli dan menjadi apa yang disebut validator. Sementara banyak yang optimis tentang penggabungan, ada beberapa ahli mulai khawatir apakah itu akan mengarah pada perang saudara di Ethereum. Kevin Zhou dari Galois Capital mengungkapkan di Unchained Podcast Laura Shin bahwa ia mengharapkan setidaknya 3 hard fork Ethereum pasca penggabungan. Jack Newald, pendiri kripto pragmatis, mengungkapkan bahwa katak potensial bisa menjadi masalah utama untuk masalah stablecoin seperti USDT Tether atau USDC Circle. Grafik berikut berupa tren analisis teknikal ETH. Selama seminggu terakhir Ethereum diperluas ke kotak target, setelah melampaui level Fibonacci 1,786%,
Sekarang kita melihat ke ekstensi 2,0% yang sangat penting di $2.110 untuk menutup pola ini. Selain itu minggu lalu pola ETH sudah penuh. Untuk memperjelas, ketika pola Elliott Wave penuh itu tidak berarti keamanan telah mencapai puncak atau terendah. Itu berarti pada kesimpulan dari langkah saat ini yaitu gerakan balasan sekarang akan dimulai. Kemudian grafik berikut berupa pola mikro dari pergerakan terbaru, untuk melihat di mana aksi harga ini bisa berakhir. Micro Wave 5, warna ungu, menunjukkan pergerakan yang lebih tinggi ini dimulai sebagai leading diagonal. Kita tahu itu karena bagaimana harga tumpang tindih di semua 5 gelombang. Saat ini berada di apa yang tampaknya menjadi gelombang 4 menelusuri kembali sebelum OMH, One More High, untuk menyimpulkan gelombang 5 dari C dari 4. Bisakah ETH melampaui level Fibonacci 2.0? Tentu saja. Tidak ada aturan dalam Elliott Wave teori yang melarang hal ini. Meskipun demikian, fakta bahwa polanya sekarang sudah penuh. Saat ini Ethereum berada di peringkat 2 dengan harga $1.987,57, meningkat sebesar 1,21% dalam 24 jam terakhir, volume 24 jam terbaru $15,39 miliar. Kapitalisasi pasarnya adalah $242,39 miliar. Berita terbaru terkait Ethereum adalah, likuidasi melewati $160 juta saat Ethereum menyentuh $2. Pasar aset digital global mencetak indeks hijau pada hari Sabtu karena kripto terbesar seperti Bitcoin dan Ethereum meraih momentum kenaikan. Namun, pedagang memilih ini sebagai waktu yang tepat untuk melikuidasi dana mereka. Dana senilai sekitar $160 juta dilikuidasi dari Ethereum selama 24 jam terakhir. Sesuai data, 79,83 Ethereum dilikuidasi. Berita terbaru kali ini adalah Badan Federal India ED membekukan aset Vault Exchange. Direktorat Penegakan Hukum, ED, India membekukan aset senilai $46 juta milik Vault yang merupakan pertukaran mata uang kripto. Dalam siaran pers Vault, perusahaan menyatakan tidak setuju dengan klaim yang dibuat oleh ED atas prosedur KYC dan anti-money laundering Vault. Aset-aset yang disita oleh ED ini ditemukan disimpan di rekening bank, saldo gateway pembayaran, dan juga dompet di pertukaran kripto Flip Vault. $46 juta terkait dengan kasus aplikasi pinjaman instan. Flip Vault adalah cabang India dari Bursa Singapura Vault. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan topik utama kripto dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian. Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.